Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 551 Sekte Pandai Besi. Tuan Luming, Anda benar-benar luar biasa. Para jenius dari Sekte Penempaan Senjata kami jauh di belakang Anda. Xuanxiang menatap Luming dengan mata membara. Ahem. Luming merasa sedikit malu dengan pemandangan itu, terbatuk beberapa kali, dan kemudian bereaksi, apakah kamu dari Sekte Penempaan? Ya, ayahku adalah raja dari Sekte Penempaan. Xuanxiang tidak punya rencana, jadi dia mengatakannya secara langsung, menatap Luming dengan sangat ingin tahu. Ahem, Nona, perhatikan etiket. Pria besar di sebelahnya mengingatkan. Apa yang kamu perhatikan? Tuan Luming adalah salah satu dari kita, Xuanxiang terkekeh. Luming juga tersenyum, Xuanxiang ini jelas seorang wanita muda tanpa pengalaman dan tanpa rencana. Nona Xuanxiang, semuanya, saya tidak puas dengan Anda mengatakan bahwa saya kebetulan pergi ke Sekte Penempaan, dan saya ada hubungannya dengan Master Sekte. Kata Luming. Kamu ingin pergi ke Sekte Penempaan untuk menemukan ayahku? Itu benar, ayo kita jalan bersama. Mata Xuanxiang berbinar dan dia berkata dengan gembira. Oke. Luming mengangguk. Yang lain juga sangat gembira, dengan kehadiran yang kuat seperti Luming, di sepanjang jalan, mereka tidak akan takut pada anggota Sekte Mayat Surgawi. Setelah itu, sekelompok orang berangkat bersama di jalan menuju utara. Tuan Luming, Anda sangat kuat. Anda sangat kuat di usia yang begitu muda. Bagaimana Anda berkultivasi? Tuan Luming, Anda sangat kuat. Di mana peringkat Anda di Tianshenwei? Berapa banyak di Tianshenwei Anda punya? Seorang jenius seperti Anda. Tuan Luming, apakah Anda punya pacar? Bagaimana kalau saya memperkenalkan satu kepada Anda? Perkenalkan saja diri saya. Hehe, bercanda. Master Luming, saya mendengar bahwa Sheng Xingchen adalah jenius nomor 1 di wilayah langit yang mendalam, talenta teratas di Thousand Proud List. Bagaimana Master Luming dibandingkan dengan Sheng Xingchen? Apakah Master Luming melihatnya? Cara, Xuanxiang dan selain Luming, mulutnya berderak, mengajukan pertanyaan tak berujung. Luming tersenyum kecut, dan memberikan pandangan bantuan kepada orang lain di sekitarnya. Tapi mereka semua menunjukkan ekspresi tidak berdaya, dan memalingkan kepala seolah-olah mereka tidak melihatnya. Luming merasa pusing untuk sementara waktu. Setelah terbang ratusan mil, Xuanxiang mengajukan setidaknya puluhan pertanyaan. Saat ini, penyelamat Luming tiba. Desir. Desir. Di depan, suara menembus langit bergema, ada lebih dari 50 orang terbang ke arah ini dengan kecepatan sangat tinggi. Masing-masing memiliki nafas yang kuat, jelas mereka semua adalah master. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih. Ini Xuanzong, kata seorang pria besar di sebelahnya. Segera, lebih dari 50 orang datang ke depan. Siang-siang, kamu baik-baik saja. Pria muda yang bertanggung jawab memandang Xuanxiang dengan khawatir begitu dia tiba dan bertanya. Tidak heran tidak terjadi apa-apa. Jika kami bergantung padamu, kami pasti sudah lama mati, dan kami datang sangat terlambat. Bibir Xuanxiang melengkung, dan dia mendengus dingin. Ekspresi Xuanzong berubah, dan dia berkata, apakah kamu pernah bertemu seseorang dari Sekte Mayat Surgawi? Ini adalah Tuan Luming, yang merupakan penjaga Kaisar Surgawi. Tuan Luming adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan penjaga mayat itu dibunuh oleh Tuan Luming dalam beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang jenius yang begitu kuat. Xuanxiang berdiri di samping Luming dan memperkenalkan kepada semua orang dengan ekspresi memuja di wajahnya. Tapi dia tidak melihat tatapan suram dan dingin di mata Xuanzong. Di Tianshenwei? Siang-siang, dia benar-benar anggota di Tianshenwei, jangan tertipu olehnya, mungkin dia dikirim oleh Sekte Mayat Surgawi untuk mendekatimu dengan sengaja. Orang Zong semakin sering muncul, ini adalah garis pemisah yang indah, teman tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda setelah membaca untuk waktu yang lama. Bacaan yang disarankan, ini adalah garis pemisah yang indah, ini terlalu rumit. Xuanzong menatap Luming dengan buruk, dan berkata dengan suara dingin.
Kamu berbicara omong kosong, Tuan Luming sangat kuat. Dia pasti jenius di Kaisar Surga di Vinegard, dan dia membunuh begitu banyak penjaga mayat dengan beberapa gerakan. Jika dia adalah anggota dari sekte mayat surgawi, bagaimana bisakah dia membunuh begitu banyak penjaga mayat? Selain itu, orang-orang menjijikkan dari sekte mayat surgawi itu sangat jelek, bagaimana mereka bisa secantik Tuan Luming? Balas Xuan Xiang dengan keras. Di sampingnya, Luming tersenyum kecut. Xuan Xiang benar-benar tidak memiliki pikiran yang licik dan murni. Bahwa Xuan Zong jelas memiliki niat untuk Xuan Xiang, tetapi Xuan Xiang masih sangat memuji Luming. Bukankah ini membuat Xuan Zong semakin kesal? Benar saja, wajah Xuan Zong menjadi lebih suram, dan ada jejak niat membunuh di matanya. Dia menatap Luming, dan berkata, "Luming, kan? Sekarang, aku telah tiba. Selanjutnya, kita akan kembali ke sekte penempaan. Silakan lakukan." Implikasinya adalah membiarkan Luming pergi. "Hei, Xuan Zong, kenapa kamu seperti ini? Bagaimana sikapmu?" Tuan Luming menyelamatkanku, dan dia kebetulan memiliki sesuatu untuk pergi ke sekte penempaan untuk menemui ayahku, jadi dia kebetulan kembali bersama kami. Xuan Xiang tiba-tiba terdiam dengan wajah kecil, katanya dengan sedikit ketidaksenangan. Dia juga ingin pergi ke sekolah penempaan senjata? Tidak, bagaimana jika orang ini memiliki niat jahat? Xuan Zong berkata dengan wajah muram. "Ini token penjaga ilahi saya, apakah Anda ingin melihatnya?" Sebelum Xuan Zong selesai berbicara, Luming memotongnya dan mengeluarkan token penjaga ilahi. Luming pergi ke sekte penempaan untuk meminta 1000 emas darah palsu, jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Xuan Zong di sini. Melihat Luming mengeluarkan token penjaga ilahi, wajah Xuan Zong menjadi semakin suram. Sekte penempaan melekat pada istana Kaisar Tianshan karena Luming benar-benar penjaga kaisar. Xuan Zong tidak memiliki alasan untuk tidak membiarkan Luming bergabung dengan sekte penempaan. Aku berkata Tuan Luming adalah seorang jenius di Kaisar Penjaga Ilahi Surgawi, beberapa orang masih tidak percaya. Xuan Xiang mendengus dingin. Ini membuat wajah Xuan Zong semakin jelek. "Ayo pergi. Ayo kembali ke sekolah penempaan." Xuan Zong melambaikan tangannya dan membawa yang lain pergi terlebih dahulu. Kelompok itu terus menuju ke utara. Sepanjang jalan, Xuan Xiang mengobrol dengan Luming lagi. Dari mulut Xuan Xiang, Luming mengetahui bahwa Xuan Zong adalah satu-satunya putra dari Tetua Agung Sekte Penempaan, dan juga jenius nomor 1 dari generasi muda Sekte Penempaan. Luming mengangguk, bakat semacam ini, bahkan di Istana Tianshan di mana ada begitu banyak orang jenius, dianggap sebagai yang terbaik. Luming juga tahu bahwa Xuan Xiang juga memiliki perasaan terhadap Xuan Zong. Tentu saja Luming tidak berpikir bahwa Xuan Xiang menyukainya. Xuan Xiang hanyalah seorang gadis berpikiran sederhana yang memuja yang kuat. Ketika dia melihat seorang jenius seperti Luming untuk pertama kalinya, dia secara alami mengagumi dan sangat ingin tahu, tetapi ini bukan kesukaannya. Di depan, Xuan Zong melihat Xuan Xiang dan Luming mengobrol dengan sangat gembira, wajahnya menjadi lebih suram, dan niat membunuh muncul di matanya. Saat mengemudi, mengobrol. Tak lama kemudian, ia terbang ribuan mil jauhnya. Di depannya, puncak gunung yang besar dan megah muncul di hadapannya. Ini adalah sekte penempaan. Ikuti Xuan Xiang, tanpa hambatan, ke sekte penempaan, ke puncak gunung. Nona Xuan Xiang, Tuan Xuan Zong, Anda kembali. Tuan dan tetua baru saja mendiskusikan masalah di aula pertemuan. Saya akan meneruskannya. Seorang pria tua berambut putih muncul di depan mereka dan berkata, "Baiklah, Kakek Sang, tolong beritahu ayahku, Kaisar Tianshan Wei Luming dari istana Kaisar Tianshan ini, aku ingin menemuinya." Xuan Xiang mengangguk. "Oh, iya." Pria tua berambut putih itu mengangguk dan menyampaikan pesan itu ke ruang pertemuan. Bab 552 kontradiksi yang disebabkan oleh 1000 emas darah yang ditempa. Tidak lama kemudian, lelaki tua berambut putih itu kembali. "Nona Xuan Xiang, Suzerain membiarkanmu masuk," kata lelaki tua itu. Segera, Luming, Xuan Xiang, dan Xuan Zong masuk mengikuti lelaki tua itu.
Yang lain, di sisi lain, bubar. Mengikuti lelaki tua itu, dia melewati beberapa pos pemeriksaan dan sampai di sebuah aula besar. Di aula utama, ada 8 orang yang duduk. Duduk di atas adalah seorang pria paruh baya dengan wajah persegi dan sosok yang sangat kekar. Ayah! Xuanxiang memanggil sambil tersenyum begitu dia masuk. Pria besar ini adalah Raja Sekte Penempaan Senjata, Xuanlong. Aku mendengar bahwa kamu dicegat dan dibunuh oleh penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Kamu gadis, aku bilang jangan lari, tapi kamu tidak mendengarkan. Xuanlong bangkit dari kursi atas dan berjalan ke bawah. Setelah dengan hati-hati melihat Xuanxiang, dia tertawa dan mengutuk. Rupanya, Xuanlong dan yang lainnya sudah menerima kabar tersebut saat bertemu dengan penjaga mayat. Ayah, putriku diberkati dengan berkah yang luar biasa. Dia memiliki orang-orang bangsawan untuk membantunya. Apa yang kamu takutkan? Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Luming, seorang jenius yang tak tertandingi di penjaga kekaisaran. Mayat itu penjaga berada di bawah komando Tuan Luming, tidak ada kekuatan untuk melawan, tidak ada gunanya menjadi raja. Xuanxiang menarik lengan Xuanlong, berkata sambil tersenyum, lalu menatap Luming, dan memperkenalkannya pada Xuanlong. Xuanlong dan yang lainnya tersenyum, dan mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Xuanxiang tentang kekuatan Luming. Luming terlihat baru berusia sekitar 20 tahun, bahkan jika dia jenius di pengawal Kaisar Surgawi, seberapa kuat kultivasi dan kekuatan tempurnya. Untuk bisa mencapai tingkat keempat Marshal King sudah cukup luar biasa. Dari sudut pandang mereka, Xuanxiang sederhana dan jarang keluar, dan tiba-tiba melihat seorang jenius yang tidak terlalu baik menjadi sedikit bersemangat. Tapi Luming adalah penjaga ilahi Kaisar Surga, jadi beberapa aturan masih sangat diperlukan. Xuanlong menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kakak Luming, terima kasih atas penyelamatanmu kali ini. Master Sekte Xuan, kamu bersikap sopan, aku hanya melakukannya dengan sedikit usaha." Luming menjawab dengan hormat. "Saya mendengar bahwa adik laki-laki datang kepada saya untuk sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa itu," kata Xuanlong. "Master Sekte Xuan, begini, Tetua Huang memintaku untuk datang ke sini." Luming tidak berkeliling dan mengeluarkan pagoda kecil yang diberikan Tetua Huang kepadanya. "Huang Lao." Kali ini, tidak hanya Xuanlong, tetapi juga ekspresi orang lain di aula sedikit berubah. "Ini benar-benar Huang Lao." Xuanlong memandangi menara kecil itu dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luming sedikit lebih tinggi. Sejauh yang dia tahu, pagoda kecil ini adalah token Huang Lao dan tidak akan diberikan kepada orang lain dengan mudah, tetapi sekarang diberikan kepada Luming. Status Luming di hati Huang Lao tidak rendah. "Penatua Huang sangat baik padaku saat itu, bahkan ke Sekte Penempaan, sayangnya sudah lebih dari 20 tahun, dan Huang Lao belum pernah ke Sekte Penempaan. Aku tidak tahu kali ini, dia memanggil adik laki-laki itu datang, apa yang disebut?" Xuanlong bertanya dengan nada yang lebih sopan. "Ini bukan masalah besar. Tuan Huang ingin menyempurnakan senjata roh baru-baru ini, tetapi dia kekurangan bahan. Dia meminta saya untuk datang ke sini untuk melihat apakah saya dapat meminta sepotong emas darah yang dipalsukan kepada penguasa." Luming berkata. 1.000 emas darah palsu. Xuanlong, dan beberapa lainnya, mengubah ekspresi mereka lagi. 1.000 emas darah penyempurnaan. Apakah Anda ingin 1.000 emas darah penyempurnaan? Tidak mungkin, 1.000 emas darah penyempurnaan tidak dapat diberikan kepada Anda. Sebuah suara berteriak, tetapi itu adalah Xuanzong. Pada saat ini, wajah Xuanzong sangat jelek, dan dia memandang Luming dengan sangat tidak ramah dan berkata, "Nak, tahukah kamu betapa berharganya 1.000 emas tempat darah? Orang-orang sekte penempaan kita sendiri sama sekali tidak mencukupi. Seluruh sekte penempaan hampir butuh waktu bertahun-tahun untuk menempa sekeping emas darah yang dipalsukan 1.000. Apa yang kamu? Anda membutuhkan emas darah yang dipalsukan 1.000, ini adalah garis pemisah yang indah, teman tolong ingatkan, harap perhatikan sisanya matamu saat membaca untuk waktu yang lama, bacaan yang disarankan, ini adalah garis pemisah yang indah, tidak ada pintu.
Xuanzong, diam, bagaimana sikapmu, berbicara dengan adik laki-laki lu seperti itu? Teriak Xuanlong, dia memelototi Xuanzong dengan marah. Master Sekte, aku. Melihat Xuanlong marah, Xuanzong terkejut dan terdiam. Kakak lu dipercayakan oleh tetua Huang, jadi apa itu sepotong emas darah untuk 1000 tempa? Adik lu, sepotong emas darah untuk 1000 tempa tidak masalah, kata Xuanlong. Safren, tapi sekarang hanya ada satu bagian dari Thousand Refinement Blood Gold yang tersisa di sekte. Itu dijanjikan untuk diserahkan kepadaku sebelumnya, bagaimana aku bisa memberikannya sekarang? Teriak Xuanzong lagi. Itu benar. Pada saat ini, seorang pria anggun berusia 50-an dengan janggut panjang berdiri dan berkata, yang berdaulat, karena kami setuju untuk menyerahkannya kepada Chong Er. Itu adalah miliknya, dan itu tidak mungkin hanya karena dari kata-kata Huang Lao. Kita harus memberikannya kepadanya, jika Huang Lao menginginkannya, tidak apa-apa, setelah beberapa tahun kita akan menempa sepotong emas darah yang dimurnikan 1000, dan saya pribadi akan mengirimkannya ke Huang Lao. Ini pria besar berjanggut panjang adalah tetua agung dari sekte Pandai Besi, juga ayah Hyunjung, Hyunwon. Xuanlong mengerutkan kening dan berkata, Penatua Huang tidak hanya memiliki kebaikan yang besar kepada saya, tetapi juga kebaikan kepada Anda. Tanpa Tuan Huang, kami tidak akan berada di tempat kami hari ini. Kebaikan ini belum terbalas selama bertahun-tahun. Sejak Huang Lao membuka mulutnya kali ini, dia pasti memiliki kebutuhan yang mendesak, dan tidak ada alasan untuk menolak. Saya telah mengambil keputusan, saya akan memberikan 1000 emas penempa darah ini kepada adik laki-laki lu. Seperti untuk Xuanzong, tunggu saja beberapa tahun lagi. Dia, apa dia? Mengapa? Tidak mungkin untuk mengambil emas darah saya yang dimurnikan 1000, saya tidak setuju. Xuanzong, emas darah yang dimurnikan 1000 itu bukan milikmu. Sebelumnya, ayah itu berkata dia bermaksud untuk menghadiahimu, tapi itu hanya sengaja. Pada saat ini, Xuanxiang memelototi Xuanzong dan berkata, Siang-siang, kamu, bagus, bagus, sangat bagus. Xuanzong mengucapkan beberapa kata yang bagus, lalu menatap Lu Ming, matanya sangat suram, dan berkata, Nak, aku tidak peduli siapa kamu, siapa namamu. Saya tidak peduli jika Anda datang ke sini. Harta karun adalah untuk mereka yang mampu. Jika Anda ingin mendapatkan 1000 emas darah palsu, tidak apa-apa. Lalu mari kita lihat keterampilan apa yang Anda miliki. Saya mendengar itu kamu sangat kuat, ayo, bertarunglah denganku satu pertandingan. Selama kamu bisa menang melawanku, aku akan memberimu 1000 emas darah penyempurnaan. Lu Ming tersenyum kecut, dia tidak menyangka itu hanya meminta 1000 penyempurnaan Blood Gold akan menyebabkan hal seperti itu. Tampaknya betapa berharganya Thousand Refinement Blood Gold masih di luar imajinasinya. Lu Ming juga sedikit malu, dan berkata, Saudara Xuan, tidak perlu kompetisi. Bagaimana dengan ini? Saya akan membeli emas darah yang ditempa 1000 ini dengan kristal roh, bagaimana? Nah, selama kamu mengeluarkan 10 juta kristal roh berkualitas tinggi, aku akan menjualnya kepadamu. Xuanzong mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, Xuanlong mengerutkan kening. Lu Ming juga mengerutkan kening. Xuanzong. Xuanxiang memelototi Xuanzong, dan berkata, kamu jelas-jelas membuat segalanya menjadi sulit dengan sengaja, sepotong 1000 emas darah yang ditempa, di mana kamu ingin 10 juta kristal roh kelas atas? Xuanzong menggertakkan giginya, tidak memandang Xuanxiang, menatap Lu Ming dengan jijik, dan berkata, apa? Nah, aku tidak punya kristal roh, dan aku tidak berani memukulnya. Kejeniusan macam apa di penjaga kaisar? Omong kosong. Hanya bisa menipu siang-siang ini relatif sederhana, mari kita tunjukkan bentuk aslinya sekarang. Menurut pendapat saya, apa yang diminta Huang Lao untuk Anda datang ke sini juga palsu. Lu Ming mengerutkan kening. Melihat Lu Ming tidak berbicara, Xuanzong menjadi lebih agresif, mengatakan, Nak, berlutut dan minta maaf sekarang, lalu keluar, dan kali ini kamu akan mengatasi kejahatan penipuanmu. Cukup, Xuanzong. Adik laki-laki lu mengambil Huang Lao, tidak akan pernah ada token palsu. Di wilayah langit mendalam, Huang Lao sendiri tidak mau, tidak ada yang bisa mendapatkan token Huang Lao. Xuanlong memarahi.
Bab 553. Yang berdaulat, menurut pendapat saya, alasan Tuan Huang memanggil seorang pemuda ke sini adalah karena dia ingin mengikuti ujian masuk pascasarjana. Masalah antara anak muda harus diselesaikan di antara anak muda, dan kami tidak ingin ikut campur. Xuan Yuan berkata. Jalan. Oke. Saat ini, Luming tiba-tiba berbicara, menatap Xuan Zhong, dan berkata, karena kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Oke, tunggu saja kata-katamu, ayo bertarung di luar. Lihat Luming menerima tantangan itu, tatapan dingin melintas di mata Xuan Zhong, dan dia melangkah keluar. Luming mengikuti dari belakang. Xuanlong menghela nafas, dan para tetua lainnya juga berjalan keluar dari aula. Xuan Zhong ini, benar-benar penuh kebencian. Xuan Xiang mendengus dingin. Di luar aula utama, ada lapangan luas, pas untuk pertempuran. Luming dan Xuan Zhong berdiri berhadapan. Kakak Xuan, kamu dan aku, bagaimana kalau mengklik sampai akhir? Kata Luming. Lagi pula, kali ini dialah yang datang ke sekte penempaan untuk meminta 1000 emas penempaan darah, jadi Luming masih merasa sedikit malu. Sampai akhir? Hehe, di medan perang, pedang tidak memiliki mata. Jika kamu takut, cepat menyerah. Momentum Xuan Zhong sangat menarik. Luming mengerutkan kening lagi. Bersenandung. Bersenandung. Pada saat ini, aura Xuan Zhong meletus, dan pada saat yang sama, prasasti muncul di telapak tangannya, dan dengan lambaian tangannya, total 5 prajurit spiritual muncul. Kelima senjata spiritual ini semuanya berbeda. Ada 2 pedang pertempuran, pisau, pistol, dan belati. Membunuh. Dengan teriakan nyaring, Xuan bergegas menuju Luming, dan pada saat yang sama, 5 tentara spiritual juga menyerang Luming. Bersenandung. Bersenandung. 5 tentara roh, dari arah yang berbeda, memenggal 5 titik vital Luming. Tembakannya tajam dan ganas, bukan seperti duel, tapi seperti pertarungan di medan perang. Luming mengerutkan kening, sosoknya berkedip, dia menghindari beberapa tentara roh, dan muncul ke arah lain. Ingin bersembunyi? Ide bagus, mati. Mata Xuan Zhong dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, dan dengan lambaian tangannya, kelima tentara roh itu terus membunuh Luming dengan sangat cepat, secepat kilat. Metode pertahanan sekte penempaan senjata benar-benar menakjubkan. Ketika Luming menggunakan keterampilan tubuhnya dan ingin menghindarinya. Pada saat ini, wajah Xuan Zhong menunjukkan jejak kekejaman, dan lengan bajunya mengibas. Memanggil. 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 Lebih dari selusin suara menusuk yang sangat tajam terdengar, dan lebih dari selusin jarum baja yang sangat tajam terbang keluar dari lengan baju Xuan Zhong, menusuk mata Luming dengan sangat cepat. Xuan Zhong, kamu tercela! Teriak Xuan Xiang. Sial! Xuanlong juga meraung marah, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya saat ini. Pada saat ini, Xuanlong sangat menyesalinya, jika dia tahu ini, dia harus langsung menempa emas darah untuk Luming Qian dan membiarkan Luming kembali ke istana Kaisar Tianshan. Jika Luming meninggal di tangan Xuan Zhong, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Huang Lao. Pertahankan 1 inci. Pada saat ini, suara dingin Luming terdengar. Ledakan. Kemudian, nafas yang mengerikan keluar dari tubuh Luming. Cahaya senjata besar melesat dari tubuh Luming, menghantam angin dan awan. Lusinan jarum baja itu meledak begitu menyentuh cahaya senjata, berubah menjadi bubuk besi. Ledakan. Dengan satu lambaian tangan Luming, cahaya senjata besar menyapu Xuan Zhong. Menabrak. Menabrak. 5 prajurit roh terkena cahaya senjata dan terbang beberapa ribu meter jauhnya. Cahaya senjata besar terus meledak menuju Xuan Zhong. Ini. Xuan Zhong benar-benar terpana, di depan aura menakutkan Luming, dia seperti orang lemah yang malang. Berhenti. Di samping, Grand Elder Xuan teriak Yuan. Tapi, apakah Luming akan mengabaikannya? Menabrak. Cahaya senjata langsung mengenai tubuh Xuan Zhong, dan Xuan Zhong terbang keluar, meluncur sejauh 1000 meter di lapangan, dengan darah muncrat dari mulutnya.
Tentu saja, ini adalah belas kasihan Luming yang disengaja, dan dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, jika tidak, Xuanzong akan dibombardir sampai penuh. Conger. Xuan Yuan bergegas untuk memeriksa luka Xuanzong. Ini adalah kekuatan tempur yang kuat. Ini jelas hanya tingkat kultivasi tahap awal dari tingkat keempat Wang, tetapi kekuatan tempur eksplosif harus setara dengan tahap akhir dari tingkat kelima Wang, bahkan puncak Wang kelima, dengan basis kultivasi dan tingkat kekuatan tempur ini, dia layak menjadi seorang jenius di antara pengawal ilahi surgawi kaisar. Xuanzong tidak dianiaya untuk dikalahkan. Beberapa tetua dari sekte penempaan berdiskusi dan kagum. Xuanzong juga merupakan basis kultivasi Wang Xishong pada tahap awal, tetapi di tangan Luming, dia rentan. Jika mereka tahu bahwa Luming hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, saya tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki. Aku bilang Tuan Luming adalah seorang jenius yang tiada taranya, tapi Xuanzong tidak mendengarkan, jadi dia dipukuli sekarang. Xuanxiang mendengus dingin, berjalan mendekat untuk melihat Xuanzong dengan wajah lurus. Cedera Xuanzong tidak serius, jadi dia berdiri saat ini dan menatap Luming dengan ngeri. Tapi di kedalaman matanya, masih ada jejak niat membunuh yang dingin, tapi itu disembunyikan olehnya. Oke, karena adik laki-laki lu menang, sekeping emas darah yang dimurnikan 1000 itu akan menjadi milik adik laki-laki lu. Xuanlong mengumumkan, lalu menatap Luming, dan berkata sambil tersenyum, adik lu, sekarang 1000 halus emas darah, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Direndam dalam genangan darah monster-monster, jika kamu ingin mengeluarkannya, kamu harus menunggu sampai besok, adik laki-laki lu akan tinggal di sekte penempaan selama 1 malam, dan memberikan Anda 1000 emas darah palsu besok, bagaimana? Tidak apa-apa, terima kasih, sekte Master Xuan. Luming menangkupkan tinjunya. Kemudian, Xuanlong meminta seseorang untuk mengatur kamar untuk Luming. Tuan Luming, izinkan saya mengajak Anda berkeliling, sekte penempaan senjata kami, beberapa tempat sangat menarik. Xuanxiang tersenyum. Oke. Luming mengangguk sambil tersenyum. Sekte penempaan senjata layak menjadi sekte pemurnian senjata utama, ada tempat untuk memurnikan senjata dan ruang rahasia untuk memurnikan senjata di mana-mana. Luming mengikuti Xuanxiang dengan penuh minat, berkeliaran. Adapun Xuanxiang, dia juga mengobrol, sangat ingin tahu, dan terus bertanya. Xuanxiang telah aktif dalam jarak puluhan ribu mil dari sekte penempaan sejak dia masih kecil, dan tidak pernah bepergian jauh, dia sangat ingin tahu tentang dunia luar. Luming juga memiliki kesan yang baik tentang Xuanxiang, meskipun Xuanxiang beberapa tahun lebih tua dari Luming, dia seperti adik perempuan yang nakal di depan Luming. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang bisa dikatakan, Luming juga akan mengatakannya secara singkat. Baru pada malam hari Luming mengucapkan selamat tinggal pada Xuanxiang dan kembali ke kediaman. Kemudian dia memasuki kuil tertinggi, meletakkan pohon pencerahan kuno di sampingnya, dan Luming terus memahami konsep angin artistik. Sekte penempaan senjata, di ruang tamu Great Elder, ada 3 sosok yang duduk. Salah satunya adalah penatua Xuan Yuan, dan yang lainnya adalah Xuanzong. Yang terakhir adalah pria kekar berusia 30-an. Ayah, aku akan membalas dendam atas balas dendam ini, dan aku akan membiarkan binatang kecil Luming itu mati. Xuanzong meraung, matanya sangat berbisa. Jangan khawatir, bajingan kecil itu, aku tidak peduli apakah dia milik Huang Lao, dia harus mati. Mata Xuan Yuan juga menunjukkan sedikit kedinginan. Ayah, kapan kita akan melaksanakan rencana itu? Tanya Xuanzong. Apakah kamu akhirnya mengetahuinya? Apakah kamu akan menerapkan rencana itu? Kata Xuan Yuan. Aku dulu enggan berpisah dengan Jalang Xuanxiang itu, tapi sekarang, Jalang itu telah bersama bajingan kecil Luming selama dia bersamanya sepanjang hari. Sial, sial. Xuanzong berkata dengan dingin. Bab 554 Konspirasi Ganas. Bagus jika kamu mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa terjebak dalam urusan pribadi anak-anakmu ketika kamu melakukan hal-hal besar? Xuan Yuan mengangguk, dan melanjutkan,
hanya butuh 300 tahun bagi sekte mayat surgawi untuk berkembang ke kekuatan saat ini, yang sangat kuat. Menurut pendapat saya, itu tidak akan lama sebelum sekte mayat surgawi lebih kuat dari Istana Kaisar Tianshan. Sekte penempaan dan Istana Kaisar Tianshan diikat menjadi satu, dan cepat atau lambat mereka akan dihancurkan oleh sekte mayat surgawi. Bagaimana kita bisa mati bersama dengan sekte tempa? Sekarang, sekte mayat surgawi sangat mementingkan harta di sekte penempaan senjata. Dalam waktu dekat, kami akan mulai mengambil tindakan. Di saat itu, kita akan bekerja sama dengan sekte mayat surgawi untuk mengalahkan sekte penempaan senjata. Kita akan menjadi pahlawan dari sekte mayat surgawi. Berapa hari lagi? Tapi Luming, bajingan kecil itu, akan pergi setelah mengambil 1000 emas darah palsu besok, kata Xuanzong. Bagaimana dengan ini, besok, setelah Luming pergi, minta kakak laki-lakimu untuk pergi bersamamu, bunuh Luming di jalan, dan dapatkan kembali emas darah 1000 perbaikan. Kata Xuan Yuan. Ya, Tuan. Pria kuat berusia 30-an itu menjawab. Haha, oke, kultivasi kakak senior telah mencapai puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri, jika kakak senior bergerak, itu lebih dari cukup untuk membunuh Luming itu. Xuan tertawa. Segera, beberapa orang bersekongkol lagi. Suatu malam berlalu dengan cepat. Di hari kedua, Xuanlong mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Mempertimbangkan bahwa Luming telah kembali ke kota Tianshan terlalu lama dan Thousand Refinement Blood Gold tidak digunakan untuk waktu yang lama, itu mungkin kehilangan beberapa spiritualitas. Jadi Xuanlong dan yang lainnya berencana untuk mengukir segel pada Thousand Refinement Blood Gold untuk menyegel darah dari Thousand Refinement Gold Spirituality, agar spirituality dari Thousand Refinement Blood Gold tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Jadi itu akan memakan waktu, mungkin tidak sampai malam. Luming mengangguk, tidak peduli, dan terus menunggu. Benar saja, di malam hari, Xuanlong meminta Luming untuk membawa Luming ke ruang pertemuan. Ketika saya datang ke aula pertemuan, saya melihat Xuanlong dan Xuan Xiang. Di sini, hanya mereka berdua. Adik laki-laki, aku sudah membuatmu menunggu lama, itu 1000 emas darah penyempurnaan. Xuanlong tertawa, lalu menunjuk ke tengah aula. Master Sekte Xuan sopan. Luming berkata, dan kemudian melihat ke tengah aula. Di tengah aula, ada sepotong logam berwarna merah tua. Sepotong logam ini dipoles menjadi bentuk persegi, masing-masing berukuran panjang, lebar, dan tinggi 0,5 meter. Di atasnya ada garis-garis seperti lingkaran pohon tahunan, ada ribuan garis. Di permukaan Thousand Refinement Blood Gold, ada lapisan prasasti yang bersinar. Mungkin itu adalah formasi prasasti yang dipasang Xuanlong dan yang lainnya untuk mencegah hilangnya spiritualitas. Ini adalah Thousand Refinement Blood Gold. Luming berjalan mendekat dan menyebutkannya, ekspresinya sedikit berubah. Sepotong Thousand Refinement Blood Gold ini sangat berat. Adik laki-laki, emas darah yang dimurnikan 1000 ditempa oleh sekte tempa dengan metode rahasianya yang unik. Itu perlu ditempa 1000 kali sebelum dan sesudah. Setiap kali, logam mulia dan esensi darah monster ditambahkan. Butuh waktu 3 tahun sebelum dan sesudah. Emas darah beratnya 999.900 kati. Xuanlong tertawa, cukup bangga pada dirinya sendiri. Luming juga diam-diam berbisik, 1000 emas tempa ini beratnya hampir 1 juta kati. Dan prosesnya sangat rumit, yang menunjukkan betapa berharganya. Luming mengucapkan terima kasih lagi, dan kemudian memasukkan Thousand Refinement Blood Gold ke dalam ring penyimpanan. Tuan Luming, datanglah ke sekte penempaan lebih sering ketika Anda memiliki waktu luang. Saya masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kata Xuan Xiang dengan enggan. Baik. Luming tersenyum sedikit. Kamu gadis, kamu ingin keluar sepanjang hari, tetapi kamu tidak tahu betapa berbahayanya di luar. Xuanlong memarahi sambil tersenyum. Tuan Xuan, gadis Xuan Xiang, berhati-hatilah. Jika Anda memiliki kesempatan, datanglah ke kota Tianshan untuk menemukan saya. Luming menangkupkan tinjunya, mengucapkan selamat tinggal pada Xuanlong dan Xuan Xiang,
lalu meninggalkan sekolah penempaan, melambung ke langit, menuju arah kota Tianshuan untuk terbang. Thousand Refinement Blood Gold akhirnya mendapatkannya. Lu Ming tidak sabar untuk bergegas kembali ke kota Tianshuan, dan kemudian mundur untuk memahami konsep artistik angin. Selama konsep artistik angin mencapai tingkat pertama, yang hampir seimbang dengan konsep artistik guntur dan api, kultivasinya dapat terus meningkat. Dalam sekejap mata, jarak puluhan ribu mil berlalu, dan saat ini, langit benar-benar gelap. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya pedang putih mengerikan menebas ke arah Lu Ming di depannya. Wajah Lu Ming sedikit berubah, dan sosoknya berkelebat, menghindari cahaya pedang. Di depan, dua sosok muncul, berjalan di udara, berjalan menuju sisi ini. Xuanzong. Mata Lu Ming menjadi dingin. Salah satunya adalah Xuanzong, sedangkan yang lainnya adalah pria kuat berusia 30-an. Hei, Lu Ming, sekarang, mari kita lihat kemana kamu pergi. Pergi ke neraka. 1000 emas darah yang dipalsukan adalah milikku. Xuanzong mencibir. Xuanzong, kamu benar-benar tidak menyerah. Aku ingin menyelamatkan hidupmu demi Xuanxiang, tetapi kamu datang ke sini untuk mati. Mata Lu Ming juga menjadi dingin. Jangan malu, ayahku mengirim senior ke sini, kamu sudah mati, dan jangan menyebut Jalang Xuanxiang di depanku, mengatakan, apa yang terjadi padamu? Jalang itu hanya jalang, dan lelaki tua Xuanlong itu, dalam 2 hari, aku ingin mereka semua mati, semuanya mati. Wajah Xuanzong sangat ganas. Ekspresi Lu Ming berubah, dan dia memarahi, apa yang ingin kamu lakukan pada Xuanzong? Hei, apa yang kamu lakukan? Setelah kalian semua pergi ke dunia bawah, mari kita bahas bersama, saudara, bunuh dia. Teriak Xuan. Menabrak. Menabrak. Pria kuat itu berjalan di kehampaan dengan kakinya, memancarkan aura yang sangat kuat. Setiap langkah yang dia injak di kehampaan akan mengeluarkan suara benturan. Puncak tingkat ke-6 Raja Wu. Ekspresi Lu Ming berubah. Haha, Lu Ming, kakak laki-lakiku telah mencapai puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri, dan dia hanya selangkah lagi untuk dapat menantang Raja Dacheng. Kekuatan tempurmu kuat, tetapi dapatkah kamu membandingkannya dengan kakak laki-lakiku? Mati! Xuanzong bersemangat. Tertawa terbahak-bahak. Mati! Pria berotot itu berteriak, otot-ototnya membengkak, dan dia menebas. Cahaya bilahnya sangat kuat, dan udara di langit terbelah menjadi 2, menyebabkan hembusan angin. Dalam sekejap, cahaya pisau yang menakutkan itu akan mengenai kepala Lu Ming. Pada saat ini, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan diletakkan di atas kepalanya. Kapan? Bilahnya bersinar di laras senjata, penuh semangat. Namun, tubuh Lu Ming tidak bergerak seperti gunung kuno. Kamu, Xuanzong, wajah kedua pria kuat itu berubah dengan liar. Puncak tingkat ke-6 Raja Wu? Hehe. Lu Ming mencibir, dan melangkah maju dengan tombak di tangannya. Tebasan gunung. Pria kuat itu meraung, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan menebas lagi. Pisau ini 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini adalah pukulan terkuat dari orang kuat. Tapi saat berikutnya, dia putus asa. Dengan sapuan tombak panjang Lu Ming, cahaya pedang segera runtuh dan berubah menjadi kehampaan. Tidak mungkin, saudara muda, cepatlah. Wajah lelaki kuat itu menjadi sangat jelek, dan dia berteriak. Memanggil. Senjata Lu Ming bersatu menjadi satu, dan dia melepaskan pukulan tajam, lampu senjata menyala, dan darah menyembur keluar. Dahi pria kuat itu tertusuk oleh gerakan. Segera, kekuatan melahap pecah, melahap darah orang kuat itu. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Xuanzong hampir menangis ketakutan, dan berlari dengan liar menuju sekte penempaan. Lu Ming hanyalah penjahat yang mengerikan. Bahkan orang-orang kuat di puncak tingkat ke-6 Wuang dengan mudah dipenggal olehnya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Bab 555 kembali ke sekte penempaan. Dengan basis kultivasinya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Lu Ming melangkah maju dan muncul di belakangnya.
Sebuah tembakan diambil di bahu Xuanzong, dan tubuh Xuanzong tiba-tiba membentur tanah seperti meteorit. Ledakan. Segera, sebuah lubang besar dengan diameter puluhan meter muncul di tanah. Xuanzong terbaring di lubang besar itu, dengan darah mengalir dari mulutnya. Lu Ming muncul di samping lubang besar, menatap Xuanzong dengan dingin. Jangan bunuh aku mohon lepaskan aku. Xuanzong berjuang untuk bangun, terus memohon belas kasihan, gemetar ketakutan. Sekarang, hidupnya ada di tangan Lu Ming, dan dia merasa diliputi oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Apa maksudmu ketika kamu baru saja mengatakan bahwa Master Sekte Xuan dan yang lainnya akan mati dalam 2 hari? Lu Ming bertanya dengan dingin. Tidak, itu tidak menarik, aku baru saja berbicara omong kosong. Xuanzong buru-buru menggelengkan kepalanya. Jangan katakan ya, maka kamu bisa mati. Lu Ming menatap kosong, meledak dengan niat membunuh. Tidak, tunggu sebentar, kataku. Teriak Xuanzong. Lu Ming menatapnya dengan dingin. Keringat dingin muncul di wajah Xuanzong. Sekte mayat surgawi ingin merebut harta dari sekte penempaan. Harta karun itu ada di Xuanlong. Ayah saya telah menghubungi sekte mayat surgawi. Kami akan meluncurkan serangan mendadak dalam 2 hari untuk menghancurkan melalui sekte penempaan. Sekte Qi. Apa? Kalian berkolusi dengan sekte mayat surgawi? Lu Ming terkejut. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, tolong biarkan aku pergi. Xuanzong menatap Lu Ming dengan cemas. Sekarang, dia hanya berpikir untuk menyelamatkan hidupnya, dan mengabaikan yang lainnya. Maafkan kamu, pergi dan mohonlah pada Master Sekte Xuan dan yang lainnya. Lu Ming melambaikan tangannya, dan aliran energi sejati mengalir ke tubuh Xuanzong, menyegel energi sejatinya, dan kemudian mengangkat Xuanzong dan terbang menuju sekte penempaan. Wajah Xuanzong pucat, ketakutan. Tidak lama kemudian, sekte penempaan tiba. Ayo, seseorang ingin membunuhku, seseorang ingin menyakiti sekte penempaan. Pada saat ini, Xuanzong berteriak dengan panik, dan itu menyebar jauh di malam yang sunyi. Siapa? Wah! Desir! Segera, puluhan master terbang keluar dari berbagai bagian sekte penempaan. Diakon Pang, anak ini, dia ingin membunuhku, dia ingin mencuri harta dari sekte penempaan senjata kita, teriak Xuan, dengan tatapan tegas melintas di wajahnya. Ini Xuanzong. Apa? Nak, kamu mencari kematian. Anggota sekte penempaan meraung marah, meledak dengan serangan dan membunuh Lu Ming. Minggir, aku tidak bermaksud jahat, aku punya sesuatu yang penting untuk dilihat Master Sekte Xuan. Teriak Lu Ming. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia merencanakan sesuatu yang salah, bunuh dia dengan cepat. Teriak Xuanyong. Dia juga berusaha sekuat tenaga, dan ketika dia melihat Xuanlong dan yang lainnya, dia tidak akan dapat bertahan jika insiden itu terjadi, jadi sebaiknya dia mencobanya sekarang. Selama orang-orang dari sekte penempaan membunuh Lu Ming, dia mungkin masih punya kesempatan. Bunuh! Orang-orang dari sekte penempaan dengan gila-gilaan berteriak kepada Lulu untuk membunuh. Keluar! Lu Ming meraung, dan dengan satu tembakan, lusinan master dari sekte penempaan semuanya dikirim terbang. Lu Ming bergerak dan bergegas menuju kedalaman sekte penempaan. Tolong! Teriak Xuanyi. Diam dan berteriak lagi, aku akan membunuhmu. Teriak Lu Ming dengan marah. Kamu bunuh, kamu toh akan mati, kamu bunuh. Xuanzong berteriak keras dengan hati hancur. Desir! Desir! Saat ini, seseorang bergegas ke arah mereka lagi. Kali ini lebih dari selusin orang semuanya kuat di alam Raja Bela Diri. Lu Ming tidak repot-repot menjelaskan, mereka semua terbang dan bergegas. Segera, mereka mendekati aula pertemuan sekte penempaan. Pencuri kecil, pengadilan mati. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan kemudian beberapa serangan, sangat tajam, menebas ke arah Lu Ming. Itu adalah 2 pedang. Ayah, selamatkan aku. Mendengar suara ini, Xuan sangat gembira. Kapan? Kapan?
Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, menyapu tombak panjangnya, dan memblokir serangan kedua pedang itu, tetapi tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 1.000 meter. Raja Dacheng. Ekspresi Luming berubah. Di depan, Xuan Yuan muncul, dan di sampingnya, ada beberapa prajurit roh mengambang. Wajah Xuan Yuan sangat dingin, dan sosoknya bergegas menuju Luming seperti kilat tanpa ragu sedikit pun. Dengan lambaian tangannya, kedua pedang itu berubah menjadi dua listrik dingin dan memotong ke arah Luming. Pada saat yang sama, cahaya menyala, dan 3 tombak muncul, menembus kehampaan dan menusuk Luming. Begitu dia bergerak, itu adalah serangan seperti badai. Xuan Yuan, ketika dia melihat Xuan Zhong jatuh ke tangan Luming, dia memiliki firasat buruk, dia harus menggunakan guntur untuk membunuh Luming. Bunuh Wanlong. Tombak itu bergetar, dan segera, ratusan naga asli 3 warna meraung dan terbang keluar. Rata-rata, hampir 100 naga asli 3 warna menerkam setiap senjata roh. Hancurkan! Teriak Xuan Yuan dengan dingin, memanipulasi tentara roh, dan ketika tentara roh melangkah, mereka meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Menabrak! Menabrak! Naga asli 3 warna meledak satu persatu dan berubah menjadi ketiadaan 5 tentara spiritual datang ke Luming untuk membunuh mereka tanpa henti. Luming menari tombak dengan erat untuk melawan kelima prajurit spiritual itu. Kapan? 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 Meskipun kelima tentara spiritual semuanya diblokir, pertahanan Luming terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan, hampir merobek tubuh Luming, dan tubuhnya mundur beberapa kilometer lagi, menyemburkan seteguk darah. Raja Dacheng dari tingkat ke-7 Raja bela diri benar-benar kuat. Mata Luming menjadi serius. Baru saja, dia merasakan bahwa kultivasi Xuan Yuan berada di tingkat ke-7 Martial King. Tidak mati, bunuh. Teriak Xuan Yuan dengan marah, kekuatan tempur Luming di luar dugaannya. Xuan Yuan, jika kamu ingin putramu mati, maju dan serang. Luming memblokir Xuan Zhong di depannya dan berteriak. Ayah, ayah, selamatkan aku. Xuan Zhong berteriak ketakutan. Wajah Xuan Yuan berubah, dan saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan kilatan tekad melintas di matanya, dengan lambaian tangannya, 5 tentara roh berubah menjadi 5 sambaran petir, dan menuju ke arah Luming untuk bunuh dia. Ada 2 prajurit roh, bergegas menuju Xuan Zhong. Tidak, tidak. Xuan meraung. Sangat kejam, kamu bahkan membunuh putramu untuk membunuh orang. Wajah Luming berubah, dan dia menginjak Kowonski Step dan mundur dengan sangat cepat. Berhenti. Pada saat ini, dengan teriakan dingin, beberapa prajurit spiritual memotong kekosongan dan bertabrakan dengan prajurit spiritual Xuan Yuan. Kapan? Kapan? Dampak kekerasan bergema di langit, dan tentara spiritual Xuan Yuan dipantulkan kembali satu persatu. Di langit, sesosok muncul, itu adalah Xuan Long. Desir. Desir. Tepat di belakang Xuan Long, ada sesepuh lain dari sekte penempaan, termasuk Xuan Xiang. Tuan Luming? Apa yang terjadi di sini? Xuan Xiang melihat Luming dan Xuan Zhong di tangan Luming dengan pandangan sekilas, dan sangat bingung. Saffron, Luming, bajingan kecil, masuk ke sekte penempaan senjata untuk membunuh Chong Er, tapi untungnya aku tahu. Aku menyarankan untuk segera mengambil tindakan dan membunuhnya. Xuan Yuan meraung, tatapannya sangat dingin. Hahaha, Xuan Yuan, kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu takut aku akan mengatakannya, dan ingin membunuhku? Luming tertawa. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak harus mati. Niat membunuh Xuan Yuan sangat bagus, dia mengendalikan tentara roh, dan membunuh Luming lagi. Bab 556. Namun, Xuan Long bergerak dan berdiri di depan Xuan Yuan. Aku percaya adik laki-laki lu tidak akan menyerang Xuan Zhong tanpa alasan. Sebaiknya kita mendengarkan apa yang terjadi? Mari kita bicarakan setelah kita mengetahuinya, kata Xuan Long. Master Sekte. Xuan Yuan sedikit cemas. Oke, tidak perlu bicara lagi. Xuan Long melambaikan tangannya. Di mata Xuan Yuan,
Rasa dingin semakin kuat, dia tahu bahwa dengan serangan Xuanlong, dia tidak akan bisa membunuh Luming sama sekali. Diam-diam, dia mengedipkan mata pada salah satu tetua, yang sedikit mengangguk, lalu perlahan mundur, menghilang ke dalam kegelapan, tidak ada yang menyadarinya. "Kakak Lu, apa yang terjadi?" Xuanlong menatap Luming dan bertanya. "Ya, Tuan Luming, apa yang terjadi? Lalu, bagaimana kabar Xuanzong?" Xuanxiang juga bertanya, menatap Xuanzong di tangan Luming. "Master Sekte Xuan, aku meninggalkan sekte penempaan senjata sebelumnya, tetapi dalam jarak puluhan ribu mil, aku bertemu dengan Xuanzong ini yang membawa seorang kakak laki-laki bersamanya dan mencegat dan membunuhku di jalan," kata Luming. "Apa? Xuanzong, betapa beraninya kamu?" Xuanlong meraung marah setelah mendengar ini. "Xuanzong, kamu benar-benar melakukan hal seperti itu." Xuanxiang juga memandang Xuanzong, wajahnya menjadi pucat karena kecewa. Xuanzong menunduk, matanya penuh keputusasaan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. "Kamu berbicara omong kosong, kamu bajingan kecil, jelas kamu ingin membunuh Chong Er," seru Xuan Yuan lagi. "Diam, Pak Tua, kamu tidak punya otak, bukankah orang lain punya otak? Aku baru saja masuk dari luar, dan banyak orang melihatnya. Menurut apa yang kamu katakan, aku bergegas masuk lebih dulu dan mengambil Xuan pergi, Chong, lalu bergegas keluar dengan Xuanzong, dan bergegas masuk dari luar, dengan sengaja menghalangimu." Luming berteriak keras. "Kamu!" Wajah Xuan Yuan memerah. Dia hanya ingin menuduh Luming An untuk sementara, tetapi menurutnya tidak ada begitu banyak celah, jadi dia tidak bisa terus berbicara sekarang. "Xuan Yuan, apakah kamu menghasut masalah ini?" Xuanlong menatap Xuan Yuan dengan ekspresi jelek di wajahnya. "Tunggu sebentar, Master Sekte Xuan, itu hanya masalah sepele untuk mencegatku di tengah jalan. Baru saja, aku belajar satu hal dari mulut Xuanzong, yang merupakan masalah besar," kata Luming dengan keras. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Xuan Yuan berubah dengan liar, dan tubuhnya perlahan mundur. "Oh, apa masalahnya? Apa masalahnya?" tanya Xuanlong. Grand Elder Xuan Yuan telah berkolusi dengan Sekte Mayat Surgawi. Setelah 2 hari persiapan, dia akan bergabung dengan Sekte Mayat Surgawi dan mengalahkan Sekte Penempaan Senjata dalam satu gerakan. Luming berkata dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, itu seperti guntur yang menggelegar, meledak di benak semua orang di Sekte Penempaan Senjata. "Apa? Apa yang kamu katakan?" Wajah Xuanlong menunjukkan ketidakpercayaan. Yang lain juga memandang Luming dengan tak percaya. "Ini luar biasa. Master Sekte Xuan, ini yang dikatakan Xuanzong secara pribadi," kata Luming. "Omong kosong, meludah darah. Tuan, putra Luming ini, menabur perselisihan, hatinya harus dihukum, saya sarankan untuk segera membunuhnya," Xuan Yuan meraung. "Xuan Yuan, sampai sekarang, kamu masih berani berdalih, tapi hatimu benar-benar kejam. Baru saja, kamu ingin membunuh Xuanzong hanya untuk mengakhiri kata-kataku. Dia adalah putramu sendiri." Luming mencibir jalan. Kemudian, dia berkata kepada Xuanzong, "Xuanzong, apakah Anda masih ingin membantunya menyembunyikan ayah yang tidak bermoral seperti itu? Ketika saatnya tiba, Sekte Mayat Surgawi akan meratakan Sekte Penempaan Senjata, dan semua orang yang Anda kenal akan mati. Apa itu titik? Juga, tidak ada yang salah dengan Xuanxiang dan aku. Sebaliknya, dia mengatakan kepadaku bahwa dia menyukaimu, tetapi kamu selalu salah paham dengannya." Kata-kata Luming membuat tubuh Xuanzong sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Xuanxiang. "Xuanzong, apa yang terjadi? Katakan padaku," teriak Xuanxiang. Mata Xuanzong berkedip, dan kemudian, menunjukkan sedikit tekad. Dia memandang Xuan Yuan dan berkata, "Ayah, mari kita berhenti, kami telah memberikan kontribusi besar pada Sekte Penempaan di masa lalu, saya percaya Sekte Master dan semua tetua akan memaafkan kami, hentikan." Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti guntur di tanah. Semua orang memandang Xuan Yuan serempak. "Xuan Yuan, kamu sangat berani."
Xuanlong meraung, janggut dan rambut terentang. Hewan nakal, itu benar-benar tidak berguna. Jika kamu terjebak oleh hubungan pribadi anak-anakmu, kamu tidak dapat mencapai hal-hal hebat. Jika kamu tahu ini, kamu mungkin juga membunuhmu dengan satu pisau. Xuan Yuan menatap Xuanzong dengan dingin dan dikatakan. Segera, dia menatap Luming lagi, dan berkata sambil mencibir, bajingan kecil, hancurkan perbuatan baikku, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Setelah mengatakan itu, Xuan Yuan dengan cepat mundur. Tidak, dia pergi. Teriak Luming. Serahkan padaku. Xuanlong meraung marah, mengejar Xuan Yuan. Siang-siang, tolong maafkan aku, maafkan aku. Teriak Xuanzong. Xuanxiang memandang Xuanzong dengan wajah penuh kekecewaan, wajahnya berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh, dan berkata, kali ini, jika tidak ada Tuan Luming, ayah dan anakmu juga akan berkolusi dengan sekte mayat surgawi dan menyerang penempaan. Sekte, kamu, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Xuanxiang menoleh dan tidak melihat ke arah Xuanzong lagi. Xuanzong penuh dengan keputusasaan. Kapan? Kapan? Pada saat ini, Xuanlong dan Xuan Yuan telah saling menyerang, dan Xuan Yuan mundur dengan liar dengan kekuatannya. Huhuhu, pada saat ini, ada semburan suara menusuk di sekitar sekte penempaan. Peti mati hitam pekat muncul di sekitar sekte penempaan senjata. Sekte mayat surgawi sedang menyerang. Sekte mayat surgawi sedang menyerang. Ada semburan raungan mengejutkan dari segala arah. Hahaha, sekarang, kalian semua akan mati. Xuan Yuan tertawa terbahak-bahak. Sialan, buka formasi besar, buka formasi besar. Xuanlong meraung. Tapi, saat berikutnya, semburan ledakan dan jeritan datang dari sekitar sekte penempaan. Ah! Ah! Di tempat kejadian, beberapa tetua tiba-tiba menyerang dan membunuh beberapa tetua lain dari sekte penempaan. Seketika itu juga para sesepuh itu dibunuh dan meninggal secara tragis di tempat. Anda, Xuanlong meraung marah, matanya hampir terbakar. Jelas, orang-orang ini semuanya membelot. Haha, Xuanlong, aku telah berada di sekte penempaan senjata selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin tidak ada orang? Xuan Yuan mencibir. Pengkhianat, pengkhianat, bunuh. Ada kekacauan di sekte penempaan, dan ada semburan teriakan untuk membunuh. Pada saat ini, peti mati dari sekte mayat surgawi dibuka, dan penjaga mayat terbang satu persatu, memurnikan mayat, dan bergegas ke sekte penempaan, di mana pertempuran besar terjadi. Dalam sekejap, sekte penempaan jatuh ke dalam kobaran api perang. Xuan Yuan, kamu pantas mati. Xuanlong meraung liar dan bergegas menuju Xuan Yuan. Jangan pikir aku takut padamu. Xuan Yuan meraung, dan memulai pertempuran besar dengan Xuanlong. Keduanya adalah Raja Dacheng dari Raja Bela Diri tingkat ke-7, dan pertempuran itu sangat sengit. Xuanlong, serahkan epee besi hitam, dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Seorang penjaga mayat tua berjubah hitam muncul tidak jauh dari sana tanpa suara, dan berkata dengan dingin. Jadi yang kamu inginkan adalah epee besi hitam? Apakah kamu akan pergi ke kota kuno? Xuanlong sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Hei, cepat dan serahkan epee besi hitam itu, aku tahu itu ada di cincin penyimpananmu. Penjaga mayat tua itu meraung. Kakak Lu, bawa pergi siang-siang. Tiba-tiba, Xuanlong memanggil Luming. Bab 557 Pertempuran Kekacauan. Pergi? Aku masih menginginkan darahnya sebagai pemandu? Bagaimana aku bisa melepaskannya? Ambil gadis itu untukku, hati-hati, jangan bunuh dia. Sebentar, penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, beberapa mayat penjaga mengendalikan mayat penyulingan dan bergegas menuju Xuanxiang. Bunuh! Teriak Xuanxiang dengan marah, dan mengendalikan beberapa tentara roh, bergegas menuju penjaga mayat. Pada saat ini, Luming melemparkan Xuanzong ke bawah di alun-alun sekte penempaan, dengan satu gerakan, dia bergegas menuju beberapa penjaga mayat dan penyuling mayat. Tombaknya tersapu, dan beberapa penjaga mayat meledak. Bunuh anak itu! Penjaga mayat tua itu berteriak dengan dingin, dan lebih banyak penjaga mayat bergegas menuju Luming.
Setidaknya ada 10 penjaga mayat dengan lebih dari 20 mayat halus. Rantai besi menyebar di langit, menutupi langit dengan rapat, berkelok-kelok menuju Luming dan Xuanxiang. Ayo pergi. Luming menarik Xuanxiang, dan tubuhnya mundur dengan liar, menghindari belitan rantai besi. Saat ini, ada perang di mana-mana. Ada pertempuran antara murid Sekte Tempa dan penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi, dan ada juga perang saudara antara Sekte Tempa itu sendiri. Sialan pengkhianat! Luming melihat bahwa di alun-alun di bawah, seorang murid yang marah dari Sekte Penempaan memenggal kepala Xuanzong dengan pisau. Pada akhirnya, Xuanzong mati di tangan para murid dari Sekte Penempaan. Xuanxiang juga melihat semua ini, dia menggigit bibir merahnya dengan erat, matanya merah, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangkap cewek itu! Dikelilingi oleh penjaga mayat, sekelompok penjaga mayat mengendalikan mayat yang dimurnikan, bergegas menuju Luming dan Xuanxiang. Mengapa mereka menangkap Xuanxiang? Master Sekte Xuan berteriak ke kota kuno barusan. Mungkinkah kota kuno di timur Tianxuan? Pikiran Luming berubah tajam. Memanggil. Pedang perang menembus kehampaan, memenggal kepala 5 atau 6 penjaga mayat. Itu adalah Xuanlong, yang mengendalikan pedang dan membantu Luming dan yang lainnya. Luming, ambil Xiangxiang, cepat dan pergi ke kota Tianxuan, tolong. Teriak Xuanlong. Di sekolah penempaan, hanya Xuanlong dan Xuanyuan yang menjadi Raja Dacheng. Tetua lainnya semuanya adalah Raja Xiaeng, dan tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan tempur Luming saat ini. Xuanlong hanya dapat mengandalkan Luming. Oke. Luming setuju, menarik Xuanxiang, dan mundur dengan cepat. Tidak ada yang mau pergi. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Memanggil. Fiuh. Suara rantai besi menerobos udara, berkelok-kelok menuju Luming dan Xuanxiang. Pergi. Teriak Luming, dan cahaya senjatanya sepanjang 1000 meter, dan tersapu. Tapi saat berikutnya, wajah Luming berubah drastis. Lampu senjata menembus rantai besi, dan rantai besi terus berputar ke arah mereka. Raja Dacheng. Luming terkejut. Itu pasti pemurnian mayat di tingkat Raja Dacheng. Denganku di sini, aku masih ingin pergi. Bagaimana mungkin? Hehe. Di belakangnya, seorang penjaga mayat paruh baya memanipulasi 2 mayat halus, memancarkan aura yang menakutkan, dan memaksa ke arah Luming. Tuan Luming, cepat dan tinggalkan aku sendiri. Teriak Xuanxiang. Ayo pergi bersama. Luming menarik Xuanxiang dan bergegas ke arah lain. Namun, rantai besi terbang melintasi langit, menghalangi semua rute pelarian. Ledakan! Ledakan! Luming bertarung melawannya beberapa kali, seluruh tubuhnya terguncang, dan darah meluap dari mulutnya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, masih ada jarak antara dia dan Raja Dacheng. Sama seperti Wuang tingkat ketiga sampai keempat. Ada daerah aliran sungai, dan ada juga daerah aliran sungai antara tingkat ke-6 dan ke-7 Wuang. Marshal Qing Qisong, milik Raja Dacheng, memiliki 2 peringkat lebih kuat dari Wang Liusong. Memanggil. Memanggil. Rantai besi terbang melintasi langit, terus menyerang ke arah Lulu. Kapan? Kapan? Pada saat ini, 2 pedang perang terbang dan menjatuhkan rantai besi, dan Xuanlonglah yang mengendalikan pedang perang untuk membantu. Xuanlong, bertarunglah denganku, kamu berani terganggu, kamu ingin mati. Xuanyuan berteriak dengan dingin, para prajurit terbang dan membombardir, dan Xuanlong terkena tombak Xuanyuan karena gangguan, dan sebuah lubang ditusuk di bahu. Lubang darah, jika Xuanlong tidak menghindarinya tepat waktu, jantungnya akan tertembus. Ayah! Xuanxiang terkejut, sangat khawatir. Cici! Pada saat ini, suara menembus langit terdengar, dan penjaga mayat paruh baya muncul di belakang Luming, dan meraih Luming. Luming buru-buru berbalik dan menusuk dengan tembakan. Penjaga mayat paruh baya ini juga Raja Dacheng dari Wuang tingkat ke-7, meskipun penjaga mayat itu sendiri tidak kuat dalam kekuatan tempur, masih di atas Luming. Menabrak! Dengan satu gerakan, tubuh Luming terguncang dan terbang mundur. Tidak bagus.
Dengan keterkejutan ini, Lu Ming mau tidak mau melepaskan tangan Xuan Xiang. Memanggil. Memanggil. Segera, beberapa rantai besi tergulung, menggulung Xuan Xiang, dan menariknya jauh. Hehehe, gadis itu ada di tangan, yang hilang adalah EPE besi hitam itu. Penjaga mayat tua itu mencibir. Dia juga seorang Raja Dacheng yang memanipulasi mayat pemurnian dan membunuh para tetua dari sekte penempaan senjata. Satu persatu, para tetua meninggal di bawah mayat pemurniannya. Siang-siang, Xuanlong meraung, memanipulasi 3 pedang perang, dan menebas rantai besi yang melilit Xuan Xiang. Tapi mayat pemurnian yang menelan Xuan Xiang berada di level Raja Dacheng, bagaimana Xuanlong bisa diselamatkan? Rantai besi itu terbang keluar, menjatuhkan ketiga pedang itu ke udara. Berani terganggu, pengadilan kematian. Xuan Yuan menunjukkan senyum dingin. Xuanlong terganggu, tetapi Xuan Yuan memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan ganas. Engah! Kali ini, salah satu lengan Xuanlong dipotong oleh Xuan Yuan. Xuanlong meraung seperti singa liar. Haha, cincin penyimpanannya, aku mengerti. Xuan Yuan sangat gembira, dan Xuanlong melemparkan tangannya ke penjaga mayat tua itu. Ayah, ayah! Teriak Xuan Xiang dengan cemas di kejauhan. Menabrak! Dengan satu tembakan, Lu Ming meledakkan mayat halus dari beberapa Raja Xiaeng, dan menuju ke Xuanlong untuk membunuh mereka. Nah, jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, matilah! Penjaga mayat Parubaya, mengendalikan mayat halus, menghalangi jalan Lu Ming. Sialan kepalamu yang mati rasa, Dandan, hancurkan. Lu Ming menepuk Dandan. Desir. Dandan terbang keluar, tumbuh sangat cepat, dan menabrak wajah penjaga mayat Parubaya. Menabrak. Penjaga mayat Parubaya tidak bisa menghindarinya sama sekali, dan langsung hancur di wajahnya. Ah! Dia berteriak, wajahnya hampir hancur. Dia mundur dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama memanipulasi mayat halus untuk menghalangi di depannya. Benar-benar bijaksana. Lu Ming merasa sedikit kasihan. Awalnya, dia ingin menggunakan serangan mendadak dan untuk membunuh penjaga mayat Raja Dacheng, tetapi penjaga mayat ini segera memanipulasi mayat untuk memblokirnya, jadi dia tidak punya kesempatan. Lu Ming bergegas melewati dan bergegas menuju Xuanlong. Saat ini, Xuan Xiang dikelilingi oleh sekelompok mayat halus, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini, Xuanlong berada di titik kritis. Salah satu lengannya telah putus, dia sama sekali bukan tandingan Xuan Yuan, dan dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ledakan. Momentum Lu Ming seperti pelangi, dia tak terkalahkan di bawah Raja Dacheng, tidak ada penjaga mayat dan penyuling mayat yang bisa menghentikannya. Bocah ini mencari kematian. Mata penjaga mayat tua itu dingin, dan dia mengendalikan mayat Raja Dacheng yang halus, bergegas menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, dia sendiri bergegas menuju Xuanlong. Tidak bagus. Satu pukulan dari cara ekstrim. Tombak Lu Ming bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya senjata. Para penyuling mayat dan penjaga mayat di depannya semuanya terhempas. Sosok Lu Ming melintas dan muncul tidak jauh dari Xuanlong. Tapi saat ini, penjaga mayat tua sudah bergabung dengan Xuan Yuan untuk mengepung Xuanlong. Xuanlong awalnya tak terkalahkan, tapi sekarang dia dikepung, dan dia terkena serangan lain, tubuhnya berlumuran darah. Dandan, hancurkan! Teriak Lu Ming. Mati! Penjaga mayat tua itu mencakar ke arah hati Xuanlong. Bab 558 Penghancuran. Berjanji untuk menyentuh. Dandan memukul Xuan Yuan lebih dulu. Xuan Yuan berteriak, bahkan Raja Dacheng dihancurkan oleh Dandan, wajahnya hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin Xuanlong melepaskan kesempatan ini? Pengkhianat, mati! Xuanlong mengendalikan 3 pedang pertempuran dan menebas ke arah Xuan Yuan. Kapan? Kapan? Dalam kepanikan, Xuan Yuan hanya memblokir 2 pedang, tetapi tidak memblokir pedang pertempuran ketiga. Engah! Pedang ketiga menebas, memenggal kepala Xuan Yuan. Seorang Raja Dacheng terbunuh.
Tetapi pada saat yang sama, penjaga mayat tua itu menusuk dada Xuanlong dengan cakar, merebut hati Xuanlong. "Sialan, Dandan, hancurkan!" Lu Ming meraung, dan Dandan melemparkannya ke wajah penjaga mayat tua itu. Penjaga mayat tua itu berteriak dan mundur dengan cepat, tetapi masih dihancurkan oleh Dandan, yang tidak bisa dikenali. Desir. Lu Ming bergegas, meraih Xuanlong, dan menerobos dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, volume senyuan menggulung tubuh Xuanyuan ke kuil tertinggi. Menabrak! Menabrak! Tombak panjang Lu Ming tersapu, dan mayat-mayat itu tersapu satu persatu, dan Lu Ming menyerbu keluar dengan kecepatan tinggi. "Sial, blokir dia, aku ingin dia mati!" Penjaga mayat tua itu berteriak berulang kali, memanipulasi mayat halus Raja Dacheng untuk bergegas mengelilinginya. Kali ini, sekte mayat surgawi bergerak lebih dulu, dan hanya dua Raja Dacheng yang datang sekarang arah pelarian Lu Ming. Tidak ada Raja Dacheng yang menghentikannya. Tanpa Raja Dacheng, mereka yang berada di bawah Raja Dacheng tidak akan bisa menghentikan pengaruh Lu Ming sama sekali. Satu persatu, mayat-mayat itu terlempar ke udara seperti karung pasir. Serangan ekstrim. Akhirnya, Lu Ming melakukan serangan ekstrim dan bergegas keluar dari jarak 5 mil. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, mengedarkan energi aslinya, melangkah maju dengan satu langkah, dan muncul 10 mil jauhnya. Mengejar, mengejar! Penjaga mayat tua meraung, memanipulasi pemurnian mayat Raja Dacheng untuk mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Tapi Lu Ming Jiulong menginjak langit dan pergi dalam sekejap. Beberapa menit kemudian, Lu Ming bergegas hampir 10.000 mil jauhnya. Engah! Xuanlong batuk darah terus-menerus dari mulutnya, wajahnya sepucat kertas. Lu Ming memilih tempat tersembunyi, mendarat, dan meletakkan Xuanlong di tanah. "Kakak Lu, aku mohon, kamu harus menyelamatkan Xiang-Xiang," kata Xuanlong sambil batuk darah. Hatinya hancur, dan dia bertahan dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat dan kultivasi yang dalam. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah lama meninggal dengan luka seperti itu. "Master Sekte Xuan, aku akan membantumu menyembuhkan lukamu." Lu Ming meletakkan telapak tangannya di punggung Xuanlong, dan energi sejati yang agung mengalir ke tubuh Xuanlong terus-menerus. Esensi sejati Lu Ming adalah Zhanlong Senyuan, dan itu bekerja dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, wajah Xuanlong menjadi lebih berdarah. "Adik laki-laki, jangan sia-siakan energimu yang sebenarnya. Hatiku meledak dan aku tidak bisa pulih. Adik laki-laki, izinkan aku memberitahumu beberapa hal." Xuanlong terengah-engah. "Master Sekte Xuan, tolong beritahu saya," kata Lu Ming. "Jika saya tidak salah, Sekte Mayat Surgawi mengambil EPE besi hitam keluarga Xuan saya, dan kemudian menculik Xiang-Xiang. Mereka pasti pergi ke kota sepi kuno di timur, membuka makam kuno di kota sepi kuno, mengeluarkan mayat di dalam kubur, dan memurnikannya menjadi mayat yang tiada taranya. Mereka pasti pergi ke timur. Adikku, aku mohon, bantu aku menyelamatkan Xiang-Xiang." Setelah berbicara, Xuanlong berjuang untuk berlutut di depan Lu Ming. "Master Sekte Xuan, apa yang kamu lakukan?" "Aku berjanji, aku akan menyelamatkan Xiang-Xiang," Lu Ming berkata dengan tegas. "Oke, bagus, adik kecil. Cincin penyimpanan ini diwariskan kepadaku oleh Ibu Xiang-Xiang. Bisakah kamu memberikannya untukku?" Xuanlong melepas cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lu Ming. "Master Sekte Xuan, jangan khawatir, Lu Ming akan melakukan apa yang dia katakan." Lu Ming mengambil cincin penyimpanan dan menyimpannya. "Master Sekte Xuan, apa yang harus kamu lakukan dengan Huang Gucheng?" Lu Ming penasaran. Lu Ming ingat bahwa Xuan Feng, jenius tak tertandingi di kota kuno yang sepi, juga bermarga Xuan, dan mereka memiliki nama belakang yang sama dengan Xuanlong. Keluarga Xuan dari Sekte Penempaan juga merupakan cabang dari keluarga Xuan di kota kuno Huang, dan ada juga dua pedang berat Xuan Tai. Keluarga Xuan telah turun-temurun selama berabad-abad. Pernah dua pedang berat besi Xuan disatukan untuk membuka makam Huang Gu, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Xuan. Jadi, 10.000 tahun yang lalu,
Cabang kami meninggalkan kota kuno dengan pedang besi hitam yang berat dan datang ke sini untuk membiarkan dua orang hitam pedang besi berat kami tidak bisa bertemu. Tapi sayangnya, orang-orang Tian Korpse Sekte masih mengetahuinya sekarang. Mereka pasti akan membawa siang-siang ke kota Huanggu untuk mengambil EPE besi hitam lagi. Setelah makam Huanggu dibuka, keluarga Xuan saya akan selesai. Xuanlong menjelaskan. Ketika dia sampai di sini, nafas kehidupan di tubuh Xuanlong menjadi semakin lemah. Sudah habis. Adik laki-laki, siang-siang, aku mengandalkanmu. Akhirnya, Xuanlong mengucapkan kalimat terakhir, dan vitalitasnya menghilang dan dia jatuh. Hei! Luming menghela nafas, menggali lubang di samping, dan mengubur Xuanlong. Namun, tidak ada nisan yang tersisa. Jika batu nisan tertinggal, jika sekte mayat surgawi menemukannya, mereka mungkin akan mengambil mayat itu untuk memurnikannya menjadi mayat halus. Master Sekte Xuan, jangan khawatir, karena aku setuju, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Luming mengepalkan tinjunya, lalu naik ke udara, menahan napas, dan menuju sekte penempaan lagi. Cepat, ambil semua yang kamu bisa. Cepat! Luming mendengar teriakan saat dia mendekati sekte penempaan. Luming terbang ke langit dan melihat ke bawah dari posisi tinggi, tetapi dia tidak melihat jejak Xuan Xiang. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak melihat penjaga mayat dari dua Raja Dacheng. Di mana mereka membawa Xuan Xiang? Luming merenung. Setelah beberapa saat, beberapa penjaga mayat terbang ke utara. Luming mengikuti jauh di belakang. Sepanjang jalan ke utara, setidaknya ratusan ribu mil terbang, ada gunung besar yang dipenuhi asap di depan, dan semua penjaga mayat itu terbang ke gunung besar itu. Luming berhenti ratusan mil jauhnya. Dia tidak berani melangkah lebih jauh. Dia mengira itu adalah sarang Tian sekte mayat di wilayah langit mendalam, dan ada begitu banyak ahli di dalamnya. Jika mereka terlalu dekat, itu akan berbahaya. Luming menemukan tempat tersembunyi dan menyembunyikan dirinya. Apakah Xuan Xiang akan dibawa ke sini? Atau apakah dia sudah berangkat ke timur? Luming mengerutkan kening dan berpikir. Tidak masalah, aku akan menunggu di sini selama 2 hari, dan jika aku belum melihat Xuan Xiang muncul, aku akan bergegas ke timur. Dan, kamu tetap di sini dan beritahu aku jika ada situasi, aku akan berlatih dulu. Luming berkata dan meletakkannya di tanah, lalu memasuki kuil tertinggi. Tubuh Xuan Yuan berada di platform kuil tertinggi. Luming tidak ingin menyia-nyiakan darah Raja Dacheng. Darah Jiulong muncul, melahap esensi darah Xuan Yuan, dan melepas cincin penyimpanan Xuan Yuan. Kemudian Luming melambaikan tangannya, dan seberkas api muncul, membakar tubuh Xuan Yuan menjadi abu. Luming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah Xuan Yuan. Esensi darah Raja Dacheng benar-benar terlalu kental. Luming menggunakan semuanya untuk meningkatkan garis keturunan Kowon. 2 jam kemudian, 6 cakra perak pada garis keturunan Jiulong menjadi sangat terang, dan pada saat ini, dengan suara mendengung, sebuah cakra baru muncul. Bab 559 di kota kuno yang sepi. Cakra perak baru muncul. Cakra ketujuh, garis keturunan tingkat ketujuh tingkat raja. Untuk waktu yang lama, saya tidak tahu berapa banyak esensi darah yang telah disempurnakan, dan darah 9 naga akhirnya dipromosikan lagi, mencapai level ke-7 dari level raja. Level ke-7 dari level raja, level yang sama dengan garis keturunan Xie Nian King saat itu, telah melampaui sebagian besar jenius di wilayah langit yang mendalam. Dikatakan bahwa garis keturunan Sheng Xingchen berada di atas tingkat ke-7 dari tingkat raja. Selain dia, di domain langit yang mendalam, tidak diketahui bahwa ada orang yang telah mencapai tingkat ke-7 dari tingkat raja. Garis keturunan Huhu Jiulong membuka mulutnya dan menarik napas, dan kekuatan melahap meledak, yang sangat menakutkan. Kekuatan melahap telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Sekarang, jika kamu menggunakan kekuatan melahap, bahkan jika kamu menjadi raja, kamu akan terpengaruh. Mata Luming berbinar. Benar saja, darah Jiulong telah ditingkatkan ke tingkat ke-7 dari tingkat raja, dan kekuatan melahap telah sangat ditingkatkan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku menjadi garis keturunan tingkat dewa? Pikir Luming.
Menurut legenda di dunia, garis keturunan tingkat dewa memiliki kekuatan luar biasa, yang sangat misterius dan menakutkan. Prajurit, setelah memasuki alam laut spiritual, akan memiliki kesempatan ketiga untuk membangkitkan garis keturunan mereka. Dalam kehidupan seorang prajurit, ada total 3 peluang untuk membangkitkan garis keturunan. Tapi tidak setiap prajurit bisa membangkitkan garis keturunannya 3 kali. Kebangkitan garis keturunan ketiga sama sekali berbeda dari 2 sebelumnya. Itu tidak tetap, tetapi acak, tergantung pada persepsi, peluang, dan bakat. Beberapa petarung terbangun di laut spiritual tingkat pertama, beberapa di laut spiritual tingkat kedua, beberapa di laut spiritual tingkat ketiga, dan beberapa bahkan dalam keadaan embrio spiritual. Bagi kebanyakan orang, tidak mungkin membangkitkan garis keturunan ketiga dalam hidup mereka. Kemungkinannya sangat rendah. Dari 10.000 seniman bela diri yang menerobos alam laut spiritual, mungkin hanya 1 yang dapat membangkitkan garis keturunan ketiga. Tapi begitu garis keturunan ketiga terbangun, itu akan menakutkan. Karena, mereka yang bisa menembus alam laut spiritual, garis keturunan kedua umumnya di atas tingkat ketiga dari tingkat raja, atau bahkan lebih tinggi. Dan level garis keturunan ketiga harus lebih tinggi dari garis keturunan kedua. Beberapa orang bahkan dapat membangkitkan darah setingkat dewa mereka dalam satu gerakan dan terbang ke langit. Tapi Luming memiliki garis keturunan 9 naga, bahkan jika dia tidak dapat membangkitkan garis keturunan ketiga di masa depan, 2 garis keturunannya saat ini dapat dipromosikan ke garis keturunan tingkat dewa di masa depan. Dia menantikannya. Lihat apa yang terjadi di luar. Luming berjalan keluar dari kuil tertinggi. Cahaya di tubuh Dandan berkedip-kedip, tapi sepertinya tidak ada gerakan. Terus menunggu. Hah? Itu dia. Pada saat ini, Luming melihat ada beberapa titik cahaya terbang ke arah timur di gunung yang jauh, tapi jaraknya terlalu jauh. Dengan penglihatan Luming, tidak bisa melihat sama sekali. Ke timur, kejar dia. Luming meraih Dandan dan menuju ke timur. Setelah sekitar 10.000 mil, Luming perlahan mendekat. Ini benar-benar Suan Siang. Dari kejauhan, Luming melihat lebih dari selusin penjaga mayat dengan puluhan mayat halus, dan seorang wanita di tengah adalah Suan Siang. Penjaga mayat ini tidak bersembunyi di peti mati, seolah-olah mereka takut menimbulkan masalah yang tidak perlu di jalan. Lagi pula, tumpukan peti mati yang berterbangan pasti akan membuat orang lain khawatir. Banyak tuan. Di antara selusin atau lebih penjaga mayat, setidaknya ada 3, Luming tidak bisa melihat menembus mereka, dan mereka pasti Raja Daceng. 3 penjaga mayat Raja Daceng membawa setidaknya 6 mayat halus dari Raja Daceng, yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh Luming. Luming hanya bisa mengikuti dari kejauhan terlebih dahulu, mencari peluang sebelum bergerak. Tapi di sepanjang jalan, anggota sekte mayat surgawi sangat berhati-hati, bahkan ketika mereka sedang beristirahat, akan selalu ada penjaga mayat Raja Daceng di sisi Suan Siang. Luming tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cara ini, lebih dari 10 hari berlalu, dan mereka semakin dekat ke timur. Kota kuno Desolation, yang terletak di bagian timur wilayah langit mendalam, selalu sangat misterius. Karena ada legenda bahwa kota kuno yang sepi itu bukan milik dunia ini, dan tidak dibangun oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi di zaman kuno, kota kuno kehancuran jatuh dari langit dan jatuh. Di kota kuno yang sepi, ada suasana yang aneh, dan prajurit lain memasukinya, dan mereka tidak dapat mengolah dan meningkatkan basis kultivasi mereka sama sekali. Hanya anggota keluarga Xuan yang dapat berkultivasi di kota kuno yang sepi, jadi tidak ada orang luar yang tinggal di kota kuno yang sepi kecuali anggota keluarga Xuan. Tidak banyak orang di keluarga Xuan di kota kuno kehancuran, tetapi begitu seseorang lahir, mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi. Hari ini, di aula pertemuan keluarga Xuan, tidak hanya orang-orang dari keluarga Xuan, tetapi juga orang-orang dari istana Kaisar Tianshan. Penguasa aula api, penguasa aula bumi, dan penguasa aula guntur semuanya ada di aula musyawarah kota kuno. Selain itu, ada beberapa penjaga istana Kaisar Tianshan. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat.
Baru-baru ini, di bagian timur wilayah langit mendalam, untuk beberapa alasan, ada semakin banyak orang dari sekte mayat surgawi, dan hantu mereka menjadi semakin sering. Mungkinkah istana cabang langit yang mendalam di bagian tengah sudah dirugikan, kata Master Istana Bumi. Terutama di kota kuno, ada penjaga mayat yang terus-menerus melecehkan dari sekte mayat surgawi, jadi Master Asgard mengirim kami untuk membantu. Aku ingin tahu apa tujuan dari sekte mayat surgawi? Hall Master of Thunder juga mengerutkan kening. Mungkinkah tujuan sekte Celestial Corpse adalah makam kuno? Duduk di atas adalah seorang pria paruh baya dengan mata seperti kilat, yang berbicara saat ini dengan alis berkerut. Orang ini adalah pemilik kota Huanggu dan kepala keluarga Xuan. Di sampingnya, berdiri seorang pemuda, itu adalah Xuan Feng. Makam kuno yang sunyi. Tuan Istana Guntur dan yang lainnya menunjukkan keraguan. Buku-buku kuno keluarga Xuan kami mencatat bahwa kota kuno Huang turun dari dunia lain, diikuti oleh makam kuno Huang, di mana mayat Gaida yang kuat dimakamkan. Nenek moyang keluarga Xuan kami lahir secara kebetulan. Selanjutnya, masuki makam kuno Huanggu, menyatu dengan setetes darah dari salah satu mayat, lalu Anda bisa berlatih di kota kuno. Saya curiga orang-orang dari sekte mayat surgawi hanya ingin membuka makam Huanggu dan rebut mayat-mayat itu. Kata kepala keluarga Xuan. Itu benar-benar terjadi? Penguasa bumi, penguasa petir, dan yang lainnya tercengang. Sebelumnya, saya pikir itu hanya rumor. Maka kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari sekte mayat surgawi berhasil. Jika orang-orang dari sekte mayat surgawi benar-benar mendapatkan mayat Gaida yang kuat dan memurnikannya menjadi mayat halus, itu akan menjadi bencana besar. Dari Earth Palace berkata, jangan takut, tidak mudah bagi mereka untuk membuka makam Huanggu. Mereka pasti membutuhkan 2 kunci. Kami hanya memiliki 1 kunci di kota Huanggu. Yang lainnya diambil oleh cabang lain dari keluarga Xuan saya sejak awal, seperti 10.000 tahun yang lalu, pergi jauh, kata Tuan Kota Huanggu. Itu bagus. Beberapa orang menghela nafas panjang. Beberapa hari yang lalu, sekte Celestial Corpse kadang-kadang datang untuk menyerang. Dalam beberapa hari terakhir, para anggota sekte Celestial Corpse telah berhibernasi. Entah apa tujuannya, kata penguasa api istana. Tidak peduli apa tujuan mereka, kita hanya perlu melakukan pekerjaan pertahanan dengan baik, kata penguasa istana Guntur. Segera, semua orang terus berdiskusi sebentar, lalu bubar satu persatu. Hanya penguasa kota kuno yang masih mengerutkan kening. Feng Er, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kamu harus melarikan diri. Penting untuk menyelamatkan hidupmu, mengerti? Perintah penguasa kota Huanggu. Ayah, aku... Xuan Feng ragu untuk berbicara. Ingat, keluarga Xuan saya tidak dapat dihancurkan dari ini, kali ini, ayah memiliki perasaan yang sangat buruk di hatinya, kata penguasa kota Huanggu. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi. Bab 560 Makam Kuno Desolate. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Desir. Desir. Di pagi hari ini, semburan suara menusuk bergema di langit, setidaknya ada 1000 peti mati terbang menuju kota kuno dari segala arah. Tidak, sekte mayat surgawi telah melancarkan serangan, ada banyak peti mati. Ada teriakan di kota kuno, dan itu menyebar ke seluruh kota. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Tuan kota Huanggu muncul di udara dan memerintahkan dengan keras. Di kota kuno yang sepi, kepala orang melonjak, setidaknya ribuan orang berlarian. Desir. Desir. Lebih dari selusin sosok muncul di samping penguasa kota Huanggu, mereka adalah penguasa petir, penguasa api, dan lainnya, serta beberapa penguasa kota Huanggu itu sendiri. Apa yang terjadi? Sekte mayat surgawi, mengapa Anda melancarkan serangan hari ini, dan mengirim begitu banyak orang? Penguasa istana bumi meraung, penuh keraguan. Mungkin, orang yang mereka tunggu di sekte mayat Tian telah tiba. Pemilik kota kuno menghela nafas. Siapa yang mereka tunggu? Siapa yang mereka tunggu? Semua orang bertanya-tanya.
Kakak ribuan peti mati semuanya dibuka, dan penjaga mayat muncul di udara satu persatu, membawa mayat satu persatu. Hei, Tuan Kota Huanggu, serahkan EPE besi hitam dan biarkan kami membuka makam Huanggu, kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Seorang penjaga mayat tua mencibir. Bermimpi, dan bahkan jika kamu mendapatkan EPE besi hitamku, kamu tidak akan bisa membuka makam Huanggu, kata penguasa kota Huanggu. Benarkah? Apa menurutmu kami tidak tahu? Kami sudah menyelidiki dengan jelas. Ada 2 kunci makam Huanggu. Kami tidak mendapatkannya. Apakah kami akan menyerang dengan gegabah? Bawa mereka! Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan seorang penjaga mayat muncul dengan seorang wanita muda yang cantik. Wanita ini adalah Xuan Xiang. Ini adalah keturunan dari cabang keluarga Xuan Anda yang pergi ribuan tahun yang lalu. Kami telah mendapatkan kunci itu. Selama kedua kunci itu bertemu, kami dapat membuka makam kuno. Serahkan pedang berat besi hitam Anda. Penjaga mayat tua itu mencibir. Ekspresi tuan kota kuno itu sangat jelek. Jika kamu ingin aku menyerahkannya, itu tidak mungkin, kecuali aku mati. Tuan kota Huanggu meraung. Keras kepala, karena itu masalahnya, bunuh. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan segera, penjaga mayat yang kewalahan mengendalikan mayat yang dimurnikan dan menyerbu ke arah kota kuno. Pertempuran sengit pecah dalam sekejap. Ribuan penjaga, mengendalikan lebih dari 2.000 mayat halus, melancarkan serangan gila-gilaan ke kota kuno. Meskipun jumlah Xuanjia di kota kuno kecil, masih ada ribuan orang, dengan bantuan istana Tianshan Dewa, mereka melakukan konfrontasi sengit dengan Tian Shizong. Ledakan! Ledakan! Penguasa guntur, penguasa api, penguasa bumi, dan penguasa kota kuno Desolate meletus dengan aura yang sangat kuat, menyilaukan seperti 4 matahari kecil. Saat dia melambaikan tangannya, kilatan petir dan nyala api menyebar kemana-mana, dan puluhan mayat hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hei, 4 raja bela diri Jiuzhong. Nah, setelah membunuh mereka, mereka bisa dimurnikan menjadi 4 mayat pemurnian yang kuat. Seringai keluar. Segera, 4 sosok bergegas menuju penguasa istana petir dan yang lainnya. Di antara 4 sosok, 2 adalah monster besar, mereka adalah mayat monster, dan mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Ada 2 mayat manusia, tetapi mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak, dan mereka membunuh penguasa istana guntur dan lainnya. Kedua mayat pemurnian ini sama sekali berbeda dari mayat pemurnian lainnya. Penguasa istana guntur dan yang lainnya tidak berani gegabah, dan memulai pertempuran besar dengan mayat-mayat pemurnian ini. Untuk sementara, itu sebenarnya seri. Ah! Ah! Dari waktu ke waktu, terdengar teriakan dari seluruh penjuru kota kuno, dan orang-orang terbunuh. Di puncak gunung di luar kota kuno, Lu Ming bersembunyi di sana. Ada begitu banyak orang kuat. Saya tidak menyangka akan ada beberapa penguasa istana dari istana di Tianshan, dan dengan kekuatan asli Huanggu Cheng, akan ada 8 Raja Da Cheng sendirian. Merasakan nafas di kejauhan, Lu Ming berpikir untuk dirinya sendiri. Di istana di Tianshan, selain 3 master aula utama, ada juga 2 master setingkat Raja Da Cheng. Adapun kota kuno itu sendiri, sebenarnya ada 3 guru besar. Namun, sekte mayat surgawi jelas telah siap, dan ada lebih dari 8 pengawal mayat Raja Da Cheng, ditambah pemurnian mayat yang dikendalikan, kekuatannya jelas lebih tinggi daripada kekuatan kota kuno. Dengan basis kultivasi Lu Ming, berpartisipasi di dalamnya tidak akan banyak berpengaruh sama sekali. Aku akan menunggu dan melihat apa yang terjadi, memanfaatkan kesempatan itu, dan menyelamatkan Xuan Xiang. Lu Ming memutuskan untuk bersembunyi di sana, menahan napas, dan tetap tidak bergerak. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi lebih tragis, di kota kuno yang sepi, orang terus-menerus terbunuh, dan darah memenuhi seluruh kota. Dan penguasa istana guntur dan raja-raja sukses besar lainnya juga mengalami tekanan yang lebih kuat. Selain 4 mayat pemurnian sebelumnya, ada lebih banyak mayat pemurnian yang mengepung mereka. Tiba-tiba, mereka benar-benar dirugikan. Ayo, mari bersatu, ayo keluar. Hall Master of Thunder meraung. Tidak, kami bergegas keluar,
semua orang akan mati, dan makam Huanggu tidak dapat dibuka. Tuan Kota Huanggu meraung. Sekarang saat ini, kita tidak bisa mengurus banyak hal lagi. Jika kita tidak buru-buru keluar, kita semua akan mati. Penguasa Istana Petir meraung. Dia sedikit menyesal menjalankan misi ini. Namun, penguasa kota kuno dan penguasa Istana Api tidak mendengarkannya sama sekali. Sialan! Penguasa petir meraung, dan ketika dia melambaikan tangannya, guntur berguling dan menebas ke depan, dan dua mayat pemurnian yang mengepungnya dipotong kembali. Dia bergegas maju, mencoba keluar dari pengepungan. Kamu benar-benar kabur! Teriak penguasa Istana Api dengan marah. Sekelompok idiot yang ingin tinggal di sini dan membayar kematian mereka. Tuan Istana Guntur mencibir dan bergegas maju. Tapi, wus! Memanggil. Rantai besi terbang melintasi langit, dan dua mayat halus yang kuat muncul, menghalangi jalan penguasa guntur di belakang mereka. Dua mayat halus itu bergegas lagi. Dalam keadaan YG berbahaya. Ah, sial. Hall Master of Thunder meraung dengan marah, dan terpaksa kembali lagi. Aku telah mengirim transmisi suara ke Master Istana untuk meminta dukungan. Kita hanya perlu menunggu selama 1 jam, dan Master Istana akan bisa datang. Teriak Master Istana Api. Ada caranya. Kami mundur ke tepi makam Huanggu. Di sekitar makam Huanggu, keluarga Xuan kami akan mengukir formasi prasasti besar di sana. Selama bertahun-tahun, formasi prasasti di sana cukup kuat. Ayo mundur ke sana dan buka formasi prasasti. Yang pasti, saya bisa bertahan selama 1 jam, kata Huang Gucheng. Oke, ayo lakukan ini. Baik Master Istana Api dan Master Istana Bumi setuju. Penguasa Istana Guntur mengikuti mereka tanpa daya, menuju ke makam kuno. Bertemu, bergabung, dan mundur ke makam kuno bersama. Penguasa kota Huanggu mundur dan meraung, memanggil seluruh keluarga Xuan untuk bergabung dengan mereka dan mundur menuju makam Huanggu bersama. Namun, sekte mayat surgawi mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, dan ada perkelahian di mana-mana, dan tidak banyak orang yang bisa menyingkirkan lawan mereka dan datang untuk bergabung. Pada akhirnya, hanya sekitar 100 orang yang bergegas ke tepi makam Huanggu. Buka formasi besar. Tuan Kota Huanggu meraung, matanya penuh rasa sakit. Begitu mereka mengaktifkan formasi, orang-orang di bagian lain kota kuno tidak punya pilihan selain mati. Tapi sekarang, mereka harus melakukannya. Prasasti itu bersinar, cahayanya berkedip, dan tirai tipis muncul di depan makam Huanggu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.